Halo semuanya, kembali kita kepada progres pemain abroad. Cuman kalau kondisi saat ini yang kita akan ulas adalah 16 pemain yang dipanggil dalam Garuda Calling. Jadi Patrick Kluivert sudah menunjuk ya 28 nama yang akan dibawa ke kualifikasi Piala Dunia round 4 yang akan menghadapi Arab Saudi di Kamis dini hari, lalu di Minggu dini hari menghadapi Irak. Dari 28 nama, itu terdapat 16 yang bermain abroad. Ya, ini kita akan ulas ya. Siapa saja dan juga bagaimana progresnya, terutama mendekati yang namanya FIFA ini ya, kualifikasi Piala Dunia round 4. Dari kiper itu ada Martin Pas. Martin Pas ini FC Dallas, dia sebelumnya cedera, terus akhirnya setelah cedera yang cukup panjang ya, dia masuk ke DSP ya, daftar susunan pemain ya. Cuman kali ini Martin Pas tidak bermain, hanya duduk di bench ya, Tapi ini menjadi angin segar bahwa kiper kita sudah sembuh dari cedera, which is good. Kenapa? Karena Emil Audero yang lagi bermain oke banget di Cremonese. Di match terakhir itu tidak ada di Cremonese dan ternyata dia dikabarkan cedera, dan kabar terbarunya dia tidak bisa bermain kemungkinan besar. That's why coach Patrick ini memanggil Nadio untuk masuk ke tim gitu. Lalu selanjutnya ada Justin Hubner. Justin Hubner ini awalnya di bench tapi harus masuk langsung di menit ke-14 karena ada pemain dari klubnya Fortuna itu cedera kalau nggak salah. Dan hasil akhirnya Hubner bagus ya, solid dan membuat klubnya menang 1-0 atas FC Volendam. Volendam ini klubnya dari Mauro Zylstra ya. Cuman Zylstra di sini tidak bermain. Zylstra ini lebih ke bermain ke U21 gitu. Hubner cukup impresif dengan clearance 5 kali, lalu ground duels won-nya 67% dan aerial won-nya 80%. Which is good ya, emang ground duels-nya si Hubner emang oke banget. Dan ya tipe pemain yang emang agresif ya. Lalu selanjutnya, sang kapten timnas JICES main full 90 menit lawan Hellas Verona dan membuat Sassuolo menang 1-0. Tampil impresif, clearance 4 kali, clearance 14 kali, ground duel won 100%, wow, dan aerial duel won 43%. Ini menunjukkan bahwa memang kenapa kok aerial duelnya di bawah 50%, menunjukkan bahwa ada salah satu kekurangan dari Ixes, yaitu speed dia kalah. Jadi mungkin waktu duel, terutama diajak lari, ini menjadi salah satu kekurangan dari JICES. Oke, selanjutnya ada Kevin Dix yang bersama Borussia Mönchengladbach ini masih sangat kesusahan di dasar klasemen. Dia tampil starting dan lawan Freiburg imbang ya. Borussia Mönchengladbach ya, 0-0. Clearance 4 kali, ground duelnya 50% dan aerial duel won-nya 63%. Jadi kalau menurut saya JICES dan Kevin Dix ini bisa menjadi kolaborasi yang oke. Ground duels-nya bagus JICES di match terakhir bersama Sassuolo. Kalau Kevin Dix ini aerial duel win-nya yang menang. Jadi dia secara speed-nya lebih oke daripada JICES. Selanjutnya ada Sandy Walsh, main 61 menit, starting tapi hanya 61 menit, draw 2-2 lawan Pathum United ya. Terus selama 61 menit dia melakukan chance create 1 kali. Which is good karena posisinya berada di belakang di Sandy Walsh itu. Oke, selanjutnya ada Calvin Verdong yang bermain di Lille, cuman dia tidak bermain waktu Lille menghadapi PSG ya. Kabarnya dia mengalami sakit ya, cuman saya berharap ini hanya hanya berdasarkan berita saja, tidak berdasarkan memang kejadian aslinya. Dan kabar yang terbaru banyak yang mengatakan bahwa Lille ini memang sengaja menyimpan Verdong dan membiar Verdong ini lebih fokus ke yang namanya timnas Indonesia ya. Kalau itu emang benar, respect buat Lille. Oke, selanjutnya ada Dean James. Dia main ke Go Ahead Eagles, starting main 83 menit,
dan draw 1-1 lawan NEC Nijmegen ya. Oke, dia posisinya Denjem ini clearance 3 kali selama bermain. Oke, selanjutnya Saint Patinama yang bermain sama dengan yang namanya Cindy Walsh ya di Buriram, full 90 menit, main lebih ke depan dibanding Cindy Walsh, assist 1 which is good dan shoot 1 kali ya. Terus dia juga melakukan chance create 2 kali. Bagus menunjukkan bahwa Saint Patinama ini masih ada menurut saya, dan karena waktu mulai maraknya pemain diaspora baru banyak yang bergabung ke Indonesia, Saint Patinama ini agak tersisih ya. Tapi dengan dia bergabung ke Buriram bersama Cindy Walsh ini mempunyai menit play yang sangat lebih jauh dibanding klub sebelumnya, which is good. Lalu Nathan sama William tuh main 90 menit tapi kalah 1-2 lawan Roda GC, hanya melakukan clearance 1 kali. Oke, Joe Pelupesi main di babak kedua, main 22 menit, menang 2-3 lawan RFC Seirein. Dan posisinya sekarang klubnya Pelupesi ini posisi rank keempat liga kedua ya, divisi kedua. Jadi di klubnya Pelupesi ini satu divisi di bawahnya klubnya Ragnar ya, yaitu FC Dender ya. Oke, ini Ragnar main 12 menit tapi klubnya harus kalah lawan raksasa Belgia yang Genk. Dan buruknya lagi adalah Dender ini berada di rank paling bawah ya, Liga 1 Belgia. Nah, ini salah satu yang dari pemain-pemain abroad yang menurut saya paling terbaik ya kondisinya, itu Emiliano Jonathan. Memang dia tidak bermain starting, baru main di babak kedua 45 menit, klubnya pun kalah 2-3 dari Feyenoord. Tapi ada hal yang harus kita apresiasi. 1, dia melakukan 2 kali shoot, dan 1, dia melakukan assist, dan ini menjadi assist pertama dia bersama FC Utrecht, which is good. Dan dia melakukan chance create 2 kali. Ini harus kita apresiasi, dan kemungkinan besar saya melihat Emiliano Jonathan ini akan menjadi pilihan Patrick Kluivert ya di sisi kanan penyerangan Indonesia. Oke, lalu selanjutnya adalah Ole Romeni. Dia tidak bermain, tapi kabar terbaru dia sudah sembuh. Ini menjadi angin segar terutama untuk timnas, dan semoga dia bisa berkontribusi banget ya untuk timnas, terutama lawan Arab dan Irak nanti di ronde 4. Dilstra tadi main hanya di U21. Terus Ramadan Sananta terakhir dia itu gagal penalti kalau nggak salah ya, di tanggal 29 September dia bermain, gagal penalti dan membuat klubnya kalah ya. Itu klubnya saat ini Brunei DPMM ya. Mungkin ini dari namanya sudah menunjukkan bahwa dia klub Brunei, tapi klub ini tuh bermain di Malaysia Super League, dan kondisinya saat ini berada di rank 10 ya dari 13 kontestan di Malaysia Super League. Oke, jadi itu kalau so far ya emang yang terbaik adalah si Emiliano Jonathan, Dean James oke ke depan kedua, dan ketiga mungkin ada nama si Jay. Menurutnya yang ketiga yang terbaik dari minggu ini yang oke adalah Abner, Jay, sama Saint Patinama sih. Itu sih kenapa menurut saya Denjem bisa dikatakan terbaik nomor 2 setelah si Emiliano Jonathan, karena week ini ya, selain dia udah imbang dengan NEC Nijmegen, sebelumnya dia di Liga Eropa kalau nggak salah melakukan 2 assist, which is good. Semoga Denjem, Emiliano Jonathan, dan overall lah pemain timnas ini bisa sangat berkontribusi, dan harapannya kita sebagai pendukung timnas, meskipun harapan itu kecil, tapi pasti ada ya di benak hati kalian, hati paling kecil kalian berharap untuk Indonesia bisa lolos Piala Dunia untuk pertama kali dalam sejarah. Semoga yang terbaik, dan semoga bisa memberikan kemampuan maksimal nantinya di lawan Arab terlebih dahulu di hari Kamis dini hari.